Hai semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Jugun Ianfu adalah istilah dalam bahasa Jepang yang secara harfiah berarti wanita penghibur militer atau wanita penghibur tentara. Istilah ini merujuk kepada perempuan-perempuan yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan seksual dalam layanan paksaan militer oleh tentara Jepang selama Perang Dunia II. Mereka adalah korban dari sistem eksploitasi seksual yang dikenal sebagai comfort women dalam bahasa Inggris. Ini adalah bagian dari sejarah yang sangat tragis dan kontroversial. Pada masa tersebut, tentara Jepang mendirikan dan mengoperasikan rumah-rumah pelacuran di berbagai wilayah pendudukan mereka seperti Korea, Tiongkok, Filipina, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya yang dikuasai Jepang. Ribuan perempuan, banyak diantaranya anak di bawah umur, dipaksa atau diperdagangkan untuk menjadi Jugun Ianfu dan melayani tentara Jepang. Banyak dari Jugun Ianfu ini mengalami pelecehan seksual, kekerasan, penyiksaan, dan kondisi hidup yang sangat buruk. Mereka menjadi korban perang dan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak di antara mereka menderita traumatisasi yang berkepanjangan setelah perang berakhir. Sejarah Jugun Ianfu telah menjadi sumber kontroversi antara Jepang dan beberapa negara Asia di mana perempuan-perempuan ini berasal. Permintaan untuk pengakuan, penyesalan, dan kompensasi dari pemerintah Jepang terus berlanjut. Seiring berjalannya waktu, usaha telah dilakukan untuk mengungkapkan kisah-kisah Jugun Ianfu dan memastikan bahwa kekejaman yang mereka alami tidak terlupakan. Namun, penting untuk diingat bahwa topik ini sensitif dan memiliki dampak emosional yang kuat bagi mereka yang terlibat. Praktek Jugun Ianfu atau wanita penghibur militer oleh tentara Jepang selama Perang Dunia II dimulai pada awal hingga pertengahan tahun 1930-an. Terutama ketika Jepang mulai menginvasi dan menduduki wilayah-wilayah di Asia Timur dan Asia Tenggara. Praktek ini merupakan bagian dari strategi militer Jepang untuk memenuhi kebutuhan seksual tentara yang sedang bertempur jauh dari rumah dan mencegah penyebaran penyakit menular seksual di antara pasukan mereka. Pada awal 1930-an, tentara Jepang mulai mendirikan rumah-rumah pelacuran di wilayah pendudukan mereka seperti Tiongkok dan Korea. Rumah-rumah ini dikelola oleh militer dan dioperasikan untuk melayani kebutuhan seksual tentara. Banyak perempuan yang direkrut untuk menjadi Jugun Ianfu adalah korban paksaan atau penipuan. Beberapa di antaranya diambil dengan paksa dari keluarga mereka, sedangkan yang lain dikendalikan oleh sindikat perdagangan manusia. Para wanita yang dipaksa menjadi Jugun Ianfu hidup dalam kondisi yang sangat mengerikan. Mereka seringkali mengalami penyiksaan, pelecehan, dan kekerasan fisik dan seksual oleh personil militer Jepang yang mengawasi mereka. Seiring berjalannya perang dan penaklukan wilayah yang lebih luas oleh Jepang, praktek Jugun Ianfu menyebar ke berbagai negara dan wilayah, termasuk Filipina, Indonesia, Burma, Malaya, dan wilayah lainnya. Praktek Jugun Ianfu ini telah menjadi salah satu aspek paling kontroversial dan tragis dalam sejarah Perang Dunia II dan telah menyebabkan penderitaan besar bagi ribuan wanita yang terlibat. Banyak dari mereka mengalami trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan akibat kekejaman yang mereka alami selama perang. Korban yang paling banyak dijadikan Jugun Ianfu atau wanita penghibur militer oleh tentara Jepang selama Perang Dunia II berasal dari Korea dan Tiongkok. Ratusan ribu wanita dari kedua negara ini dipaksa atau diperdagangkan untuk menjadi Jugun Ianfu oleh pasukan Jepang selama pendudukan mereka. Ini adalah dua negara yang paling banyak terkena dampak oleh praktek ini. Beberapa perkiraan menyebutkan bahwa lebih dari 200.000 wanita Korea dan lebih dari 300.000 wanita Tiongkok diperkirakan menjadi Jugun Ianfu selama Perang Dunia II. Namun, ada juga perkiraan yang lebih rendah dan lebih tinggi tergantung pada sumbernya. Selain itu, banyak negara lain juga mengalami praktek serupa, termasuk Filipina, Indonesia, Vietnam,
Thailand, dan negara-negara Asia lainnya. Kondisi Jugun Ianfu atau wanita penghibur militer pada waktu itu sangat mengerikan dan penuh penderitaan. Para wanita yang terjebak dalam sistem ini mengalami kondisi hidup yang sangat sulit, pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan kekerasan fisik serta seksual. Banyak wanita direkrut atau diperdagangkan dengan paksa menjadi Jugun Ianfu. Mereka seringkali diambil dari keluarga mereka dengan kekerasan atau diancam atau bahkan diperdaya dengan janji pekerjaan atau peluang ekonomi. Para wanita ini dipaksa tinggal dalam fasilitas yang dioperasikan oleh militer Jepang yang seringkali adalah rumah-rumah pelacuran. Kondisi di tempat-tempat ini biasanya sangat buruk dengan kepadatan tinggi, kebersihan yang buruk, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan. Wanita-wanita ini sering mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh tentara Jepang yang mengawasi mereka. Mereka diperlakukan sebagai budak seks dan diharuskan untuk melayani banyak tentara dalam satu hari. Para Jugun Ianfu sering tidak diberikan perawatan kesehatan yang memadai dan banyak di antara mereka mengalami penyakit menular seksual dan kondisi medis lainnya akibat kondisi kerja yang tidak higienis. Wanita-wanita ini dipaksa untuk menghadapi penghinaan dan penindasan yang berkepanjangan. Mereka seringkali merasa terisolasi, ditinggalkan oleh keluarga dan masyarakat, dan merasa kehilangan martabat dan maruah. Banyak dari mereka yang selamat dari pengalaman ini mengalami trauma fisik dan psikologis yang serius, yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik mereka sepanjang hidup. Kondisi ini mencerminkan perang yang merusak dan kejam, di mana banyak orang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak upaya telah dilakukan untuk mengakui pengalaman tragis Jugun Ianfu dan memastikan bahwa kekejaman semacam itu tidak pernah terulang. Pemerintah Jepang telah memberikan beberapa tanggapan terhadap isu Jugun Ianfu atau wanita penghibur militer dari masa Perang Dunia II. Pada tahun 1993, Kepala Kabinet Jepang, Yohei Kono, mengeluarkan pernyataan resmi yang mengakui keterlibatan pemerintah Jepang dalam praktek Jugun Ianfu dan meminta maaf kepada para korban. Pernyataan ini menyatakan penyesalan dan permintaan maaf atas penderitaan yang dialami oleh para wanita tersebut. Pada tahun 2015, pemerintah Jepang mendirikan Fondasi Kemanusiaan Internasional untuk memperingati perdamaian dan kemakmuran untuk memberikan kompensasi finansial kepada para korban Jugun Ianfu. Isu Jugun Ianfu masih menjadi sumber ketegangan dalam hubungan Jepang dengan beberapa negara Asia yang terkena dampak. Beberapa negara, seperti Korea Selatan dan Tiongkok, masih menganggap tanggapan pemerintah Jepang sebagai tidak memadai atau mengharapkan pengakuan yang lebih kuat dan langkah-langkah kompensasi. Penting untuk diingat bahwa setiap wanita yang menjadi korban praktek Jugun Ianfu mengalami penderitaan yang luar biasa dan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Praktek ini adalah bagian dari sejarah yang sangat kontroversial dan tragis, dan upaya terus dilakukan untuk mengakui pengalaman dan penderitaan para korban serta memastikan bahwa kekejaman semacam itu tidak terulang. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.